Halo teman-teman, cuma modal tape dan susu kental manis, camilan ini sangat enak banget nih. Bikinnya gampang sekali, cocok jadi ide usaha. Dan hasilnya empuk, manis, enak banget loh teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Gift Miko Channel. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 400 gram tape, kemudian kental manis 1 saset, tepung maizena 6 sendok makan. Nah, pertama langkah yang kita ambil adalah tape kita bersihkan dulu dari sumbunya seperti ini, supaya nanti hasilnya benar-benar lembut ya teman-teman. Jika sudah, kemudian tapenya ini kita haluskan dengan menggunakan sendok saja. Boleh juga menggunakan garpu ya teman-teman. Tape ini kita haluskan supaya nanti bisa meresap dengan tepung yang akan kita tambahkan ke dalam tape. Nah, jika tapenya sudah benar-benar halus, tidak ada lagi tape-tape yang menggumpal, sekarang kita masukkan aja kental manis 1 saset. Kental manis ini 1 saset, takarannya 2 sendok makan. Saya gunakan kental manis yang putih supaya warna asli dari tapenya tetap terlihat ya teman-teman. Nah, setelah kita tuang kental manisnya, aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Teman-teman, dalam membuat adonan camilan tapenya di sini tidak ada penambahan gula lagi karena tape aslinya rasanya sudah manis. Selain itu kental manis juga rasanya sudah manis ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan tepung maizena dengan sendokan yang benar-benar penuh ya teman-teman. Kita masukkan 4 sendok makan dulu. Kemudian kita aduk-aduk hingga tepung menyatu dengan tape yang sudah kita haluskan. Nah, untuk lebih gampang mencampurkannya, ini kita uleni saja dengan menggunakan tangannya teman-teman. Diuleni sambil diremas-remas adonannya supaya cepat menyatu. Dan untuk adonannya tidak ada penambahan air sama sekali karena tape sudah cukup mengandung air untuk menyerap tepungnya ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai tepungnya tidak lagi terlihat di antara tapenya. Nah, sekarang kita masukkan sisa tepung maizenanya 2 sendok makan lagi. Jadi total tepung yang kita gunakan sebanyak 6 sendok makan tepung maizena. Kita uleni sampai benar-benar kalis ya teman-teman, dimana nanti adonannya ini tidak lagi lengket di tangan saat kita pegang atau kita cubit. Nah teman-teman, adonan yang kita inginkan di sini adalah adonan yang padat namun lembek ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk kita cetak dan tentunya juga hasilnya juga nanti tetap lembut setelah kita masak, oke? Nah teman-teman, ini adonannya sudah jadi, sudah kalis. Sekarang kita masukkan saja adonan ke dalam plastik segitiga. Nah, kita dorong ke dalam bagian ujungnya teman-teman supaya nanti mudah untuk kita keluarkan dari plastik segitiganya. Jangan lupa bagian ujungnya ini kita gunting dengan ukuran agak besar ya teman-teman, kira-kira diameter 1 cm. Karena ini adonannya agak padat, lembek, jadi lubangnya harus agak besar ya teman-teman, supaya gampang nanti untuk kita keluarkan dari plastik segitiganya. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita goreng ya teman-teman. Kita siapkan minyak untuk menggoreng. Nah, api yang kita gunakan di sini api yang sedang. Minyak sudah agak panas, langsung saja kita goreng. Kita dorong adonan dari cetakan sampai turun ya teman-teman, kira-kira panjangnya 1 cm. Lalu kita potong dengan menggunakan spatula. Ini gampang banget adonan keluar dari plastik segitiganya karena lubangnya sudah kita sesuaikan ya teman-teman. Jangan lupa selalu menekan plastik segitiga berisi adonannya teman-teman, supaya adonannya bisa turun semua dari plastik segitiga. Dan jangan lupa adonan juga harus didorong sampai ke ujung plastik ya teman-teman. Jika teman-teman saat mencetaknya nanti dirasa agak susah keluar dari plastik segitiga, berarti teman-teman harus menggunting lagi ujung plastiknya untuk memudahkan adonan turun dari plastik segitiganya ya teman-teman. Nah, adonan yang kita taruh dalam wajan penggorengan ini jangan berlapis-lapis supaya tidak saling menempel. Untuk panjang camilan tapenya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini saya bikin hanya dengan panjang kira-kira 1 sampai 1,5 cm ya teman-teman. Jika ingin ukurannya lebih panjang lagi atau bentuk stick, boleh-boleh aja. Sesuaikan dengan sesuai keinginan teman-teman, oke?
Nah, dengan adonan yang sudah kita cetak ke dalam minyak penggorengan, ini kemudian kita diamkan dulu supaya setiap potongan-potongan adonannya ini mengering ya teman-teman, dan juga kokoh. Jika bagian bawahnya sudah berubah warna, kita balikan aja. Bisa dilihat di sini camilan tapenya ada yang retak-retak, dan ini tidak masalah ya teman-teman. Saat adonan yang kita goreng ini juga aman, tidak meletus karena tepung yang kita gunakan di sini adalah tepung maizena. Nah teman-teman, setelah kita balikan semuanya, ini kemudian kita diamkan dulu karena di sini camilan tapenya belum garing merata, masih agak lembek ya teman-teman. Dan ini harus kita diamkan sampai nanti seluruh permukaan kulitnya benar-benar garing dan juga kokoh. Ini tetap kita goreng dengan menggunakan api yang sama di awal, api yang sedang ya teman-teman, supaya nanti benar-benar matang sampai ke dalam. Dan di sini sudah berubah warna kuning sedikit kecoklatan. Kita boleh bolak-balik sebentar lagi jika ingin lebih garing ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kita angkat saja. Teman-teman, dengan camilan tape yang kita goreng ini sudah garing seperti ini. Aroma tapenya kerasa banget loh teman-teman, wangi sekali. Nah, ini setelah kita angkat, ini kita tiriskan dulu ya teman-teman, kita diamkan dulu supaya minyaknya benar-benar tiris. Jika sudah siap, kita hidangkan. Dan hasilnya seperti ini, benar-benar cantik banget bentuknya teman-teman, warnanya juga sama merata dan ukurannya juga hampir sama, benar-benar kokoh. Jika kita potong, kira-kira hasilnya seperti ini, lembut sekali, warnanya juga cantik banget. Nah, sekali rasanya bagian kulitnya agak kering ya teman-teman, dan juga kulitnya kering dan bagian dalamnya seperti ini empuk banget. Rasa tapenya kerasa sekali walaupun sudah ada tambahan tepung maizena. Dan tetap lembut ya teman-teman saat kita makan, dan manisnya juga pas, sudah ada rasa manis dari tape dan juga tambahan kental manisnya. Jadi manisnya pas, tidak kemanisan. Dan warnanya juga cantik, warna asli dari tapenya tanpa tambahan pewarna. Teman-teman, dengan olahan tapenya, punya tape di rumah, nggak bingung lagi kan mau diolah seperti apa? Teman-teman harus coba di rumah, ini gampang sekali bikinnya. Camilannya juga dengan berbahan yang sederhana, murah meriah, modalnya juga sedikit ya. Cocok jadi ide usaha, cocok juga jadi camilan di rumah. Langsung dicoba ya teman-teman.